Salam Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami telah ada berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, karena kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kasih-Mu yang tiada batas bagi kami sangat bersyukur. Berkati kami, supaya kami memiliki hati yang tenang untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di situ pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, salam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, untuk memulai khotbah atau firman Tuhan ini, mari kita mengingat satu syair lagu dari Kidung Jemaat yang lagunya seperti ini. Mari kita renungkan bersama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, syair lagu ini mengingatkan kita atau menekankan dalam pikiran dan perasaan kita sebuah komitmen untuk mengikut Yesus. Bahwa mengikut Yesus itu, untuk ikut Yesus itu harus melebihi dari segalanya. Kita harus mengasihi Yesus itu melebihi dari apa yang kita kasihi di dunia ini. Sehingga tadi firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Itu artinya bahwa kita mengasihi Yesus itu harus melebihi dari segala apa yang kita kasihi di dunia ini. Bukan juga berarti kita tidak mengasihi keluarga, kita tidak mengasihi
bapak, ibu kita atau anak atau keluarga. Bukan. Yesus bukan mengajarkan supaya kita tidak mengasihi orang tua kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus itu melebihi daripada kasih cinta kita kepada keluarga. Sehingga ia mengatakan, barang siapa mengasihi bapa, ibunya, anaknya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Kita ambil contoh, gara-gara mengasihi keluarga, maka ambil kesempatan untuk jalan-jalan hari Minggu. Sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita berpikir, sekali-sekali kita kasih waktu dulu untuk keluarga. Berarti kita sudah lebih mengasihi keluarga daripada Tuhan. Kita ambil contoh lain. Untuk mencari nafkah keluarga, kita sampai banting tulang. Kita harus sampai tahan terik matahari. Kita harus tahan dingin pada saat hujan. Kita lebih menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah keluarga. Sedangkan waktu untuk berdoa kita tidak sanggupi. Waktu untuk Tuhan, untuk memuji, memuliakan, menyenangkan Tuhan, kita merasa seperti tidak sanggup. Itu artinya kita lebih mengasihi keluarga daripada mengasihi Tuhan. Kita wajib dan wajar mengasihi keluarga. Kita memang harus banting tulang untuk bekerja mencari nafkah. Kita juga memang harus memberi waktu kepada keluarga. Tetapi kita harus juga memberi waktu kepada Tuhan lebih daripada itu. Kita juga harus banting tulang, tahan segala penderitaan untuk ikut Tuhan, untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sini adalah kita harus melebihi mengasihi Tuhan itu daripada mengasihi apa yang kita kasihi di dunia ini. Sehingga kelihatannya seperti seisi rumah, seperti musuhan. Itu yang dijelaskan dari ayat 34 sampai 36. Apalagi kalau kepala keluarga orangnya cemburuan. Kalau seandainya ibu rumah tangga aktif ke kegiatan gereja, aktif berdoa, dan dia selalu terasa ramah, dan kepala keluarga mungkin tidak seperti ibu keluarga. Ini terjadi pertentangan perasaan dan pola pikir. Yang maunya kepala keluarga harusnya layani kepala keluarga, layani lu rumah. Tetapi ibu rumah tangga juga harus memberi waktu untuk berdoa. Harus memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kepala keluarga merasa cemburu dan seperti ada pertentangan dalam perasaan mereka. Atau contohnya ibu-ibu di dalam keluarga kepengen dimanja. Dia maunya waktu suaminya kepada dia terus. Dia maunya suaminya memperhatikan dia terus. Manja-manjain dia terus. Tetapi juga di balik itu juga suami harus mengasihi Tuhan. Dia harus memberi waktu untuk memuji-muji Tuhan. Dia harus memberi waktu juga untuk berdoa kepada Tuhan. Dan di situ seorang ibu seperti merasa bertentangan dengan pikiran suaminya. Itu yang dimaksudkan seperti seisi rumah musuhan. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Karena kenapa? Karena lebih tinggi mengasihi Tuhan Yesus daripada mengasihi keluarga. Apalagi kalau antara suami istri tidak seiring, tidak searah untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti yang dimaksudkan firman Tuhan di sini keluarga harus musuh-musuhan, keluarga harus berantem-beranteman, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus atau firman Tuhan di sini adalah supaya kita satu keluarga itu searah untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kita satu pikiran untuk ikut Tuhan Yesus. Sehingga kita satu keluarga itu sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya
istri yang mengasihi Tuhan tetapi suami tidak. Jangan hanya anak-anak yang mengasihi Tuhan tetapi orang tua tidak. Itu nanti makanya terjadi seperti pertentangan di dalam keluarga. Memang jika kita pikirkan sekilas, melakukannya memang berat. Berat dan susah melakukannya. Tetapi kita harus ingat, itulah salib yang harus kita pikul untuk mengikut Yesus. Karena di ayat yang ke-38 firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita harus memang memikul salib dalam hidup ini untuk ikut Tuhan Yesus. Kalau kita cari arti daripada salib, salib itu dulu bagi orang Yahudi adalah tempat hukuman orang berdosa. Sehingga ketika Yesus dianggap berdosa, dia digantung di atas kayu salib. Dan salib itu bagi Yesus atau bagi kita orang percaya kepada Yesus, yaitu untuk mengalahkan segala kuasa dosa, untuk menghapuskan segala kejahatan, untuk mematikan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa duniawi, kuasa setan. Tuhan Yesus telah mengakhiri dan menyelesaikan di atas kayu salib. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui salib itu kita harus meninggalkan segala kedagingan. Kita harus meninggalkan segala sifat-sifat duniawi. Nafsu kedagingan, nafsu duniawi yang membawa dosa dalam hidup kita. Itu kita harus buang, kita jauh-jauh dalam hidup kita. Itulah yang disebut kita pikul salib. Untuk meninggalkan kebiasaan dunia itu, untuk meninggalkan kebiasaan kedagingan itu yang sulit dan susah. Dan kalau firman Tuhan mengatakan kita harus pikul salib, kita harus paksakan hidup kita untuk meninggalkan segala keberdosaan. Kita harus paksakan perasaan kita untuk meninggalkan kedagingan, sifat-sifat duniawi. Itulah yang disebut memikul salib dan rela menderita untuk ikut Tuhan Yesus. Kalau kita ambil contoh, ketika Yesus pernah menyuruh seorang anak muda kaya untuk menjual segala hartanya, untuk ikut dia. Karena seorang pemuda saat itu mengatakan kepada Yesus, bagaimana supaya aku memiliki hidup? Lalu Yesus mengatakan, pulanglah dan jualah seluruh hartamu dan ikut aku. Apa yang terjadi kepada pemuda kaya itu? Dia merasa sedih karena hartanya banyak. Itu artinya bahwa seorang pemuda kaya ini dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Yesus. Sehingga ketika dia mendengar perkataan Yesus untuk menjual hartanya, dia sedih. Yang artinya, sama artinya, pemuda kaya ini tidak mau memikul salib untuk ikut Yesus. Ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Yesus. Ia tidak mau pikul salib, tidak mau menderita untuk ikut Yesus. Kadang juga kita seperti itu. Kita lebih mengasihi harta. Kita lebih mengutamakan mencari harta duniawi daripada mengikut Yesus. Kita kadang sering berpikir, ikut Yesus itu nanti masih banyak waktu ke depan. Bahkan ada banyak beberapa orang Kristen hanya untuk mencari kekayaan, hanya untuk mencari harta dunia, mereka meninggalkan Yesus. Itu artinya mereka lebih mengasihi harta daripada mengasihi Yesus. Yang dimaksudkan firman Tuhan di sini, kita harus ikut Yesus dan memikul salib sampai kita pada kehidupan, sampai kepada kebahagiaan bersama Yesus Tuhan kita di sorga. Ada satu ilustrasi yang ikut salib ini. Ada 3 orang yang berjalan dari perjalanan jauh menuju suatu tempat sorga atau yang
diumpamakan saja seperti sorga. 3 orang ini untuk menuju sorga itu mereka harus memikul salib. Dan salibnya itu tinggi dan besarnya seperti tinggi dan besar badan mereka masing-masing. Jadi kalau badan seseorang itu 170 cm atau 1,70 meter, berarti dia juga harus memikul salib setinggi 1,70 meter. Dan begitu mereka 3 orang. Mereka mulai perjalanan. Di pertengahan perjalanan yang 2 orang mulai mengeluh dan mengatakan, aduh ini berat, susah, saya tidak bisa melangkah, badanku sudah lelah. Sehingga mereka berdua memotong salibnya 1 meter. Dan yang 1 orang tetap setia mengatakan, saya tetap pikul salib ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Masih belum sampai ke tempat tujuan. Yang dua orang lagi tadi kembali mengeluh. Aku gak sanggup. Saya tidak mau pikul salib ini. Maka mereka potong salib 1 meter lagi. Sehingga tibalah mereka ke tempat tujuan mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata antara tempat mereka berada untuk sampai ke sorga di sebelah ada jurang yang memisahkan. Tiba-tiba ada suara terdengar dari sebelah mengatakan, untuk sampai ke tempat ini, kalian harus memakai salib kalian menjadi jembatan untuk sampai ke sini. Dan akhirnya yang 2 orang tadi yang telah memotong salibnya, ketika mereka menggunakan salib itu sebagai jembatan mereka, maka tidak sampai ke seberang. Akhirnya mereka jatuh bersamaan dengan salibnya. Tetapi yang 1 orang yang setia, yang tidak pernah memotong salibnya, ketika dia menggunakan salibnya itu sebagai jembatan, maka sampailah dia di seberang. Sehingga sampai dia ke tempat tujuan, ke tempat bahagia, ke tempat sukacita yang luar biasa. Itulah risiko Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau memikul salib, kalau kita ingin salib yang kita pikul itu yang ringan-ringan saja, yang semau kita saja kita pegang. Kita seperti menjalani hidup di dunia ini tidak mau menderita, tidak mau susah. Kita maunya senang-senang, seenak kita saja, seenak hati kita saja. Sehingga itu akan membawa risiko dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sampai kepada sorga, pada kehidupan yang kekal. Tinggalkan segala kedagingan, tinggalkan segala hidup duniawi, nafsu duniawi. Itulah yang disebut memikul salib. Sudah biasa hidup di dunia ini susah, menderita. Tetapi bukan berarti menjadi alasan kita meninggalkan Yesus. Tetaplah bertahan ikut Yesus. Terus berharap Tuhan pasti menyelesaikannya. Berserahlah sepenuhnya kepada Yesus. Sampai memperoleh kehidupan. Sampai memperoleh kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah ikut Yesus. Tetaplah pikul salib, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitulah firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, dan kami mau menghidupi dan melakukannya. Kami siap ikut Yesus dan memikul salib, walaupun hidup susah menderita. Kami tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.